Makan bergizi gratis. Informasi ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa. Senin 6 Januari 2025 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena di hari tersebut, program makan bergizi gratis resmi bergulir dan disambut antusias oleh anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan menyusui sebagai penerima manfaat. Dan bagaimana proses pelaksanaan program makan bergizi gratis di pekan ini? Berikut kami hadirkan di sorotan Berita Satu Sore kali ini. Senin 6 Januari 2025 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia. Program makan bergizi gratis mulai bergulir. Sejak pagi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Palmerah Jakarta sibuk menyiapkan makan bergizi gratis. Secara keseluruhan, makanan yang diproduksi dan diantarkan dari SPPG Palmerah adalah 2.977 porsi. Sementara di wilayah SPPG Palmerah ini ada 11 sekolah yang menerima makan bergizi gratis mulai dari taman kanak-kanak, SD hingga SMP. Menu makanan yang disiapkan SPPG Palmerah pada hari pertama adalah nasi, ayam goreng kremes, tahu goreng tepung, tumis kacang panjang, dan juga jeruk. Para siswa mengaku senang dan antusias dengan program makan bergizi gratis. Lionel Yosef, siswa SMP Barunawati 2, menyatakan selain senang, dirinya juga bisa menghemat uang jajan. Biasanya, Lionel menghabiskan uang jajan sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 sehari untuk membeli makan atau jajanan. Dengan disediakannya makan bergizi gratis, Lionel mengaku bisa menabung dari uang jajan. Makanannya berat, mungkin 15 atau 20, kalau misalnya jajanan dari kisaran harga 5.000 sampai 10.000. Ini jadi bisa hemat. Ya, bisa nabung juga ya? Ya, bisa nabung untuk keperluan kita semua jadi uangnya. Hal senada disampaikan siswi SMP Negeri 12 Semarang, Esa Aulia. Esa mengaku dengan adanya makan bergizi gratis, dirinya tidak perlu membawa bekal dari rumah dan bisa menghemat uang saku. Menurut Esa, menu yang diterimanya pun baik. Sangat membantu para pelajar ya. Terus lebih efisien juga, soalnya nggak perlu bawa dari rumah. Harapannya ya bisa buat kedepannya lebih lebih baik juga. Tapi ini sudah sangat baik kok. Menunya lebih banyak gitu. Iya, porsinya lebih banyak. Menurut dokter spesialis gizi, menu yang diberikan dalam program makan bergizi gratis telah memenuhi pedoman gizi seimbang. Pedoman makan gizi seimbang ya, yang terdiri dari makanan pokok, misalnya nasi, mie, roti, bihun, ubi, singkong, dan lain-lain. Itu adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Kemudian ada unsur lauk pauk yang bisa dari hewani atau nabati. Ini adalah bahan makanan sumber protein dan sayur serta buah. Nah, keempat komponen ini idealnya disediakan. Pada hari pertama, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di 26 provinsi dengan 570.000 lebih penerima manfaat. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyatakan program dilakukan secara bertahap dan jumlah SPPG direncanakan akan terus bertambah. Pemerintah menargetkan pada awal Maret nanti akan beroperasi 937 SPPG. Dengan penambahan itu, diharapkan penerima manfaat meningkat menjadi 3 juta orang. Bertahap yang dimaksud ini, hari ini memang betul 190 SPPG, yang dimana itu sekitar 570 ribuan ya penerima manfaat. Lalu besok akan bertambah, lalu besok lusa akan bertambah, lalu minggu depan akan bertambah banyak, dan lain-lain. Dan ini ya, kami rencanakan pada awal Maret nanti ya, awal Maret nanti sudah beroperasi sekitar
937 SPPG, yang dimana itu artinya sudah akan ada penerima manfaat sebesar kurang lebih 3 juta orang penerima manfaat. Sementara pada hari pertama pelaksanaan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan akan mengevaluasi program pemberian makan bergizi gratis secara rutin setiap harinya. Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kepada pihaknya untuk menyalurkan makan bergizi gratis secara bertahap. Tentu kita akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kita dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat. Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini, seluruhnya ini bertahap saja. Jadi yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan. Dadan juga menyampaikan pengawasan bersama juga jadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turun ke lapangan mengecek program makan bergizi gratis di beberapa wilayah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kebayunan, Tapos, Depok. Menurut Muhaimin, dapur di Kebayunan sudah siap dalam segi standar dan pengolahan MBG. Di SD Negeri Cilangkap 5 Depok, Jawa Barat, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengecek pembagian makanan bergizi gratis. Menurut Mutia, menu akan disesuaikan dengan kearifan lokal atau memanfaatkan potensi bahan pangan lokal yang ada di masing-masing daerah. Menu juga tidak dibuat baku harus sama seluruh Indonesia, tapi ada standar-standarnya. Kenapa demikian? Untuk kita lihat kekuatan lokal itu apa. Ya, jadi kalau memang di situ kekuatannya di peternakan ayam, maka yang diserap itu. Kalau memang ada ternak sapi, maka yang diserap. Jadi semuanya juga nanti kita lihat kearifan lokal dari sisi menu makanan. Komentar senada juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam meninjau makan bergizi gratis di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Bima optimistis program MBG dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ada efek menetas ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Perekonomian daerah akan bergulir di sini. Karena tadi seperti disampaikan oleh teman-teman di satuan pelayanan ya, bahwa ini vendor-vendornya kan UMKM lokal semua. Jadi nanti insya Allah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita. Saat meninjau dapur SPPG untuk sekolah di kawasan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan sebanyak 1.332 koperasi turut ikut memasok bahan-bahan untuk program MBG. Budi juga menyampaikan instruksi Presiden Prabowo agar bahan baku MBG tidak menggunakan barang impor. Ya semuanya harus dukung. Tadi kan sudah sampaikan juga salah satu instruksi yang paling penting adalah kalau bisa sebisa mungkin barang-barang itu bahan bakunya harus produksi dalam negeri, nggak boleh impor, ya. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti saat meninjau pelaksanaan MBG di Semarang, Jawa Tengah, menegaskan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter. Dan mudah-mudahan juga ini seterusnya dapat mendukung keberhasilan dan usaha kita untuk membentuk generasi yang sehat secara jasmani tapi juga berkarakter. Karena program ini adalah bagian dari upaya kami juga untuk membentuk, mendidik karakter dengan makan sebagai media. Lebih lanjut, Muti menyampaikan pendidikan karakter yang ditanamkan adalah rasa tanggung jawab, yaitu dengan menjaga kebersihan tempat makan yang disediakan. Lalu tata krama saat makan yang sesuai dengan norma,
pentingnya menjaga tenggang rasa dan toleransi selama makan. Kemudian membiasakan anak untuk tidak boros dan tidak mubazir dengan menghabiskan makanan yang disediakan. Program makan bergizi gratis dinilai memberikan manfaat signifikan di berbagai sektor. Dewan Ekonomi Nasional menilai program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui perputaran ekonomi lokal. Program MBG menghadirkan dapur-dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai wilayah yang membuka lapangan kerja baru bagi warga di daerah-daerah. Kerjasama dengan pelaku UMKM, petani, dan peternak lokal untuk penyediaan bahan baku turut memberikan dampak ekonomi positif. Uang yang berputar di desa itu jadi banyak. Nah, ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, bikin ini lah. Ini kan baru 1 minggu. Ya, baru 1 minggu. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan ide Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis lahir sejak tahun 2006. Hashim ingat bahwa saat itu Prabowo ingin mencari solusi atas permasalahan stunting di Indonesia. Program makanan gizi gratis MBG itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan 2006. Bulan Juli saya dipanggil beliau ke kantornya. Gagasan beliau untuk melawan stunting. Kita harus bikin suatu program baru. Waktu itu namanya belum makanan bergizi gratis, makanan gratis belum. Waktu itu masih revolusi putih. Hashim bersyukur lantaran ide dan tekad Presiden Prabowo belasan tahun lalu itu bisa mulai diwujudkan. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pada hari pertama, sebanyak 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di 26 provinsi telah beroperasi. Pemerintah menargetkan pada pertengahan tahun 2025, SPPG yang beroperasi mencapai 5.000 SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional juga menyatakan agar target penerima manfaat dari Januari hingga April nanti mencapai 3 juta orang.